Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua dan teman-teman semua. Jumpa lagi kita pada pertemuan kali ini pada part 2 setelah kemarin kita belajar tentang definisi matrik. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dari matrik dan operasi pada matrik. Nah, jenis-jenis dari matrik itu ada bermacam-macam. Kemudian operasi-operasi pada matrik juga ada beberapa bentuk. Kita akan mencoba memahaminya sebagai berikut. Kita akan mulai dari hal tentang apa itu jenis-jenis dari matrik ya. Nah, jenis-jenis matrik atau macam-macam matrik berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom serta elemen-elemennya, matrik dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah matrik baris. Matrik baris adalah, ya, pengertiannya, matrik yang memiliki ordo yang hanya terdiri dari 1 kali n, artinya hanya ada barisnya, kolomnya barisnya 1, kolomnya sebanyak n dengan n-nya lebih atau sama dari lebih dari 1 gitu. Tidak 1 dan tidak pula 0, karena kalau 0 berarti tidak ada kolomnya ya. Ini kan kolom, yang n ini kolom. Ya kan? Yang n kolom. Yang 1 ini baris. Nah, ini baris, ini kolom yang n. Nah, barisnya ada 1 aja barisnya. Kolomnya besar dari 1. Kalau kolomnya 0, kalau kolomnya 0 berarti kan nggak ada kolomnya, berarti nggak jadi dia matrik baris. Kalau kolomnya 1 dan barisnya 1 berarti cuma ada 1 elemennya di dalamnya, berarti juga bukan. Jadi dengan syaratnya itu si n-nya harus lebih besar dari 1 ya. Nah, contoh dari matriknya adalah yang matrik baris itu adalah misalnya matrik 1 kali 4 ya. Kemudian matrik 1 kali 3 ya. Nah, itu yang disebut dengan matrik baris. Nah, sekarang kita masuk kepada matrik yang kedua, yaitu adalah matrik kolom. Nah, matrik kolom itu adalah matrik yang memiliki m kolom. Nah, matrik yang memiliki n kolom dan memiliki barisnya 1, tapi kebalik dengan yang tadi. Kalau yang tadi n-nya atau barisnya yang enggak ada, kalau ini mah yang besar dari 1, kalau ini adalah kolomnya yang harus besar dari 1 dan tidak boleh 0. Nah, ini contohnya. Barisnya ada m, itu ada 2, kolomnya cuma ada 1. Nah, ini barisnya ada 3, kolomnya hanya ada 1. Nah, ini disebut dengan matrik kolom ya. Nah, jadi ingat perbedaan antara matrik kolom dengan matrik baris ya. Nah, sekarang kita coba memahami jenis matrik yang berikutnya. Jenis matrik yang berikutnya adalah matrik persegi kuadrat. Oh, ini salah ya, ini bukan 1. Tadi kan udah ada 2 ya, berarti ini 3. Yang berikutnya adalah matrik persegi kuadrat. Nah, yang disebut dengan matrik persegi adalah matrik yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Nah, kalau ini m kali n. Nah, untuk matrik persegi kuadrat itu adalah matrik AN atau AN kali N, di mana jumlah kolomnya sama dengan jumlah barisnya. Itu disebut dengan matrik persegi kuadrat. Nah, pada matrik persegi elemen-elemennya itu pasti sama tuh. Ada A11, ada A22, ada A33, ada sampai disebut dengan elemen N. Nah, ini disebut dengan elemen diagonal utamanya
ya. Nanti kan ada ini ada A11, A12 gitu ya, A13, A14, A15, A16 gitu ya. A21 teh, 21, A22, A23 gitu ya. A31, A33, A32, A33 gitu ya. Nah, ini yang bagian ini teh disebut dengan elemen utamanya, diagonal utama dari sebuah matrik kuadrat. Nah, begitu ya teman-teman dan mahasiswa semua untuk matrik kuadrat atau matrik persegi. Nah, sekarang itu ada jenis matriks, sekarang ada sedikit definisi trace A yang merupakan hasil penjumlahan dari elemen-elemen diagonal utama seperti A11 tambah A22 tambah A33 tambah ANN. Nah, contohnya begini. Nah, ini adalah sebuah matrik ya. Nah, trace A N kali N adalah jumlah dari diagonal utamanya ini. Nah, jumlah dari diagonal utamanya itu berarti 1 ya, ditambah dengan 9, ditambah dengan 5, itu adalah 15. Nah, ini disebut dengan pengertian dari trace ya. Trace itu adalah jumlah dari diagonal utamanya gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada matrik diagonal ya, matrik diagonal. Apa pula itu? Tadi kan ada sedikit jeda tentang pengertian trace, tapi kita sudah ulas. Ada 3 tadi ya, matrik sebelumnya. Ada apa aja? Matrik baris, ada matrik kolom, kemudian ada matrik kuadrat. Nah, sekarang kita masuk kepada matrik yang keempat, itu adalah matrik diagonal. Nah, matrik diagonal adalah matrik persegi yang semua elemen-elemennya bernilai 0 kecuali elemen utamanya, diagonal utamanya. Nah, ini adalah elemen diagonal utamanya kan. Nah, selain itu nilai yang lainnya teh 0. Nah, gini ya, ini juga 0. Ini juga begitu. Ini adalah elemen diagonal utamanya. Selain itu, nilainya teh adalah 0. Maka matrik yang seperti ini teh disebut dengan matrik diagonal ya. Ini disebut dengan matrik diagonal ya, matrik diagonal. Jadi teman-teman semua dan mahasiswa semua ingat ya penciri dari matrik itu, sehingga kita bisa menentukan itu matrik apa dari ciri-cirinya. Ada yang kolomnya 1, ada yang barisnya 1, kemudian kolomnya terbatas, ada yang jumlah baris dan kolomnya mesti sama. Nah, kalau ini teh matrik diagonal, matrik yang kolom utamanya itu ada angkanya, selebihnya adalah 0 gitu ya. Kemudian ada lagi matrik segitiga atas ya, matrik segitiga atas. Ini contoh dari matrik segitiga atas itu, pengertiannya dulu ya. Pengertian dari matrik segitiga atas adalah matrik yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Berarti yang ada angkanya itu tuh semuanya yang di atas aja. Kalau yang di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Ini disebut dengan matriks segitiga atas ya. Begitu juga dengan ini. Elemen di bawahnya T0, kemudian elemen di atas elemen diagonal utamanya ada nilainya ya. Jadi, matrik segitiga atas adalah matrik persegi yang elemen-elemen diagonal utama yang di bawahnya itu adalah 0. Contohnya yang ini gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah matrik segitiga bawah. Kalau tadi matrik segitiga atas. Nah, sekarang matriks segitiga bawah. Nah, apa pula yang disebut dengan matriks segitiga bawah? Matriks segitiga bawah adalah matrik persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Berarti yang ini teh 0, yang ini teh 0 ya. Nah, sedangkan nilai di bawah diagonal utamanya itu ada angkanya ya. Nilai di bawah diagonal utamanya ada angkanya, sedangkan selainnya di atasnya itu bernilai 0. Nah, itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Oke ya, teman-teman semua bisa paham teh ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian berikutnya adalah matrik identitas ya. Ini adalah jenis matrik yang ketujuh.
matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik yang diagonalnya semuanya nilai-nilai elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Matrik identitas juga disebut dengan matrik satuan yang dilambangkan dengan I ya. Jadi matrik identitas itu adalah matrik yang diagonal utamanya itu bernilai 1, sedangkan yang lainnya itu bernilai 0. Ini contohnya. Nah, begitu juga dengan ini juga disebut dengan matrik identitas, di mana matrik yang diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan yang lainnya bernilai 0 ya. Selainnya itu disebut dengan matrik identitas. Oke, next ya. Bisa paham ya teman-teman dan mahasiswa semua. Yang ke-8 itu adalah matrik 0. Nah, apa itu yang dimaksud dengan matrik 0? Matrik 0 adalah matrik yang seluruh elemen-elemennya bernilai 0. Matrik 0 itu juga dilambangkan dengan sebuah huruf besar atau huruf kapital dari sebuah O ya. Jadi huruf kapital dari O itu disebut dengan matrik 0. Nah, ini contohnya adalah matrik 0 3 kali 3. Ini adalah matrik 0 3 kali 3. Ini matrik 0 bukan 3 kali 3. Ini mah. Ini kan 3 kali 2. Ya, barisnya 2 kali 3. Ini mah bukan 3 kali 3 ya, salah ya. Barisnya 2, kolomnya 1, 2, 3. Ini matrik 2 kali 3, bukan 3 kali 3. Tapi ini disebut dengan matrik 0 karena seluruh elemen dari matrik itu nilainya semuanya bernilai 0 gitu ya, bernilai 0. Oke ya teman-teman dan mahasiswa semua, bisa paham ya? Bisa paham. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ini ada sedikit tambahan dari jenis-jenis matrik itu adalah kesamaan matriks ya, kesamaan matrik. Dua buah matrik A dan B dikatakan sama atau ditulis A sama dengan B apabila keduanya berordo sama dan semua unsur-unsurnya yang bersesuaian itu juga sama. Nah, contoh, ada sebuah matrik A, nilainya itu ada 2, ada 1, ada 3, ada 4. Kemudian ada sebuah matrik B, nilainya ada 2, ada 1, ada 3, ada 5. Kemudian ada sebuah matrik C, nilainya ada 2, ada 1, ada 0, ada 3, ada 4, ada 0 gitu ya. Karena ini A ya, A dan B tidak mempunyai ukuran yang sama, maka semua entry yang bersesuaian juga tidak sama. Ini apa maksudnya ya? Ini bukan begini maksudnya. Ya, coba lihat. Ini A dan B ukurannya sama, tapi matrik yang bersesuaiannya sama nggak? 2 dengan 2, 1 dengan 1, 3 dengan 3, 4 dengan 5, nggak sama kan? Berarti A tidak sama dengan B. A tidak sama dengan B karena matriknya ukurannya sama, cuma nilai-nilai dari entry-entry yang bersesuaian tidak sama. A dengan C, apalagi ukurannya aja sudah tidak sama. B dengan C juga begitu. Kemudian A dengan B, B dengan C juga begitu. Berarti dari matrik ini tidak ada yang matriknya sama gitu ya. Oke, bisa ngerti teman-teman? Yang berikutnya, transpos matrik. Nah, apa itu transpos matrik? Transpos matrik A adalah suatu matrik yang diperoleh dengan cara mengubah elemen-elemen baris A menjadi elemen-elemen kolom atau sebaliknya. Nah, transpos A itu biasanya dilambangkan dengan B transpos gitu ya. Berarti baris ini ya diubah menjadi ke sini ya. Ini T1, berarti ini 1 ya. Kok 3 sih ya? Ini kan kolomnya 21 diubah menjadi 21. Ini 14 barisnya diubah kolomnya jadi 14. Ini barisnya diubah menjadi kolomnya menjadi 14. Nah, setelah baris semuanya diubah menjadi kolom, ini disebut dengan B transpos ya. Bisa paham teman-teman semua dan mahasiswa semua? Ya, begitulah tentang jenis-jenis matrik dan ada beberapa sifat dari matrik. Itu ada tadi transposnya, kemudian tadi ada matrik, kesamaan matrik, kemudian tadi ada juga trace ya, trace jumlah dari diagonal-diagonal utama sebuah matrik. Mungkin begitu teman-teman dan mahasiswa semua untuk hari ini, atau tentang part 2 itu adalah tentang jenis-jenis matrik dan sedikit ada beberapa tadi ya sifat dari matrik. Terima kasih
sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada materi dan topik berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.